Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dibacakan terjemahan dari surat Yusuf ayat 52. Dalam surat Yusuf ayat 52 ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah kata-kata yang diungkapkan dalam ayat ini adalah kata-kata dari Nabi Yusuf. Penafsiran yang kedua adalah kata-kata yang diungkapkan di ayat 52 ini merupakan kata-kata dari perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, kita akan melihat dari versi yang kedua ini. Kemudian kita mengambil inspirasi dari versi yang kedua ini. Oke. Berarti kata-kata di ayat 52 ini adalah kata-kata dari perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Dia mengatakan, "Dzalika liya'lama anni lam akhuhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khainin." Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Nah, maksudnya apa? Tidak mengkhianatinya. Nyanya mengacu kepada siapa? Sebagian penafsir mengatakan bahwa nyanya itu mengacu kepada Nabi Yusuf. Jadi perempuan itu tafsirnya sederhananya gini. Setelah kejadian Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dia kan merasa menang, merasa rencananya semua bisa berhasil. Ternyata dia merasakan bahwa dirinya ada rasa bersalah. Sudah menggoda Nabi Yusuf, kemudian memfitnah Nabi Yusuf, kemudian mengajak perempuan-perempuan yang lain juga menggoda Nabi Yusuf. Dan membuat sebuah inspirasi sehingga Nabi Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, walaupun Nabi Yusuf tidak bersalah. Jadi setelah kejadian itu dia menyesal, kemudian dia tidak melakukan kesalahan untuk memfitnah kembali Nabi Yusuf. Udah berhenti sampai di situ saja. Maka inilah maknanya, benar-benar tidak mengkhianatinya. Setelah kejadian itu dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dan bagian terakhir, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini menariknya. Wa annallah, dia menyebutkan sesungguhnya Allah. Padahal di negeri Mesir pada saat itu tidak mempercayai kaitannya dengan Tuhan. Dan perempuan itu mengatakan wa annallah, sesungguhnya Allah. Dari mana dia mendengar, dari mana dia mendapat pelajaran tentang Allah? Iya. Nah, itu kan yang pelajaran yang menarik. Ternyata dia belajar dari kejadian yang menimpa Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf itu sangat yakin kepada Robnya, kepada Allahnya. Sehingga yang mengajarkan secara tidak langsung adalah Nabi Yusuf. Padahal udah difitnah ya Pak ya? Udah difitnah. Iya. Udah diceplosan penjara. Betul. Juga ya? Nah, itu kan pelajaran yang menarik. Jadi dia mengetahui tentang Allah, tentang Rob, itu dari Nabi Yusuf. Orang yang pernah dia goda, orang yang dia fitnah, orang yang dia jebloskan ke dalam penjara, tanpa ada kesalahan. Dan akhirnya apa? Dengan mengatakan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya. Aku tidak diridhoi loh. Ketika aku melakukan tipu daya, perasaan bersalah itu muncul pada diriku. Dan aku benar-benar menyesal. Dan Allah tidak membiarkan rencana yang dia buat berjalan smooth. Lancar ya? Mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan membuat sebuah planning dari kejadian A, kemudian nanti responnya seperti ini, maka dia antisipasi. Seperti ini, antisipasinya apa? Terus seperti itu. Cari solusinya, Pak. Untuk menutup semuanya. Menutup semuanya. Dia menjalankan konspirasi itu. Dan Allah akan bukakan itu semuanya. Rencana-rencana jahat yang mereka lakukan, Allah akan bukakan. Ya kan? Dan akhirnya, konspirasi jahat terhadap Nabi Yusuf kan akhirnya dibuka. Walaupun itu sudah tertutup sangat rapi. Packagingnya udah rapi, udah rapi banget. Allah tetap bukakan itu. Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Pasti Allah akan buka. Dan Allah biarkan rencana itu berjalan dulu. Dan orang-orang jahat itu menyangka bahwa
rencana saya sudah berjalan dengan baik. Tidak akan ada yang bisa membuka ini. Dan akhirnya kan terbuka. Dan itu kan membuat mereka kan sakit hati dan mereka menyesal luar biasa. Dan kita bisa saksikan ya pada zaman kita sekarang ketika misalnya mereka melakukan skandal, melakukan korupsi yang ditutup sangat rapi, kemudian Allah bongkar. Ada aja caranya untuk membongkar itu. Dan akhirnya mereka menyesal luar biasa. Suatu saat pasti bakal kebongkar ya, Pak? Pasti akan kebongkar. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi bahwa dari ayat 52 ini, ketika kita menafsirkan, memahami tafsir yang mengatakan bahwa ayat 52 ini adalah kata-kata dari perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, maka kita bisa belajar ternyata perempuan ini menyesal atas apa yang dia lakukan. Dan mereka mengetahui kaitannya tentang Rob. Jadi orang yang sudah melakukan kejahatan tidak 100% secara fundamental dirinya adalah jahat semuanya. Ada benih-benih kebaikan di dalam hatinya dia. Ketika dia membersihkan hatinya ini, gitu, maka dia bisa melihat kebenaran. Kemudian perempuan ini akhirnya menyebut nama Allah. Dari peristiwa yang terjadi pada dirinya, peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Jadi ternyata mengajarkan kaitannya dengan tentang Allah bisa dilakukan dari peristiwa kehidupan. Ketika kita bersabar, kemudian kita fokus dan percaya kepada roh kita dan dilihat oleh orang lain, dan orang lain ini adalah orang yang memusuhi dia, orang yang menjatuhkan dia, orang yang memfitnah dia, ternyata mereka juga belajar sesuatu atas kesabaran dan kuatnya ketauhidan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.